Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Riyad. Kenapa Riyad? Izin ya. Oke, Riyad izin. Nah, untuk menambah semangat atau rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Baiklah, di sini Ibu akan memutarkan video ya. Oke, nanti kalian terlena, stop dulu. Ya. Jadi pada hari ini kita ada kaitannya ya, materi kita tentang lagu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi masih ingat apa itu teks eksplanasi? Hah? Tentang terjadinya Peristiwa. Nah, ini kaitannya dengan materi kita ya, yaitu teks ulasan berkaitan dengan fenomena sosial ya. Ada sebuah lagu yang berjudul Ojo Dibandingke yang dinyanyikan oleh artis cilik Farel pada saat 17 Agustus ya 2022 di Istana Merdeka. Sebelumnya kalian sering nggak mendengarkan lagu? Sering. Lagu apa yang sering kalian dengarkan? Jadi Ibu harapkan ya nanti setelah pada saat pembelajaran ini kalian harus konsentrasi, kalian harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran karena banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satu contoh manfaat yang pertama, kalian bisa mengembangkan opini kalian, pendapat kalian ya tentang misalnya tentang sebuah karya. Ya kan? Selanjutnya kalian juga bisa mengetahui kualitas sebuah karya. Jadi misalnya kalian mau melihat membaca buku ataupun mau menonton film, layak atau tidak buku ini dibaca, film ini dibaca, atau lagu ini didengarkan. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran. KD yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan ya. KD keterampilannya kalian menyajikan tanggapan tentang kualitas karya ya. Di sini nanti kita akan mengulas tentang lagu, yaitu lagu Ojo Dibandingke. Jadi nanti ini ya indikatornya kalian bisa menulis ya. Kalian menulis teks ulasan karya seni dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya ya, kalian diharapkan mampu ya, kalian bisa ya melalui kegiatan diskusi kalian bisa menulis teks ulasan sesuai dengan strukturnya ya, sesuai dengan strukturnya dengan rasa penuh tanggung jawab ya, dengan penuh rasa percaya diri dan nah nanti kalian akan ibu bagi kelompok ya, akan ibu bagi kelompok. Kemudian kalian berdiskusi ya, mekanismenya kalian berdiskusi di kelompok itu sehingga kalian bisa menghasilkan teks ulasan yang bekerja sama dalam kelompok tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar teks eksplanasi, sudah juga belajar tentang teks berita ya. Di dalam sebuah teks itu pasti mempunyai struktur. Nah, strukturnya ada yang tahu struktur teks ulasan? Ayo, siapa yang belajar di rumah? Struktur teks ulasan. Oke, si Lisa. Ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Oke, pintar. Aku dulu. Orientasi itu apa orientasi? Ada yang tahu? Hah, Victor? Ya, bagian awal yang berisi pengenalan karya, kaidah kebahasaan di dalam teks ulasan. Apa aja?
Ada berapa? 4. Ada Empat. Yang pertama, banyak Menggunakan penerang. konjungsi penerang. Konjungsi itu adalah kata hubung ya, konjungsi penerang. Contohnya kata bahwa, yakni, yaitu. Selanjutnya, banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, Seperti sejak, kemudian, akhirnya. oke, pintar. Selanjutnya, menggunakan konjungsi Penyebab. ya, contohnya Karena, sebab. ya, karena dan Sebab. yang terakhir menggunakan pernyataan yang Berupa saran. saran atau Rekomendasi. Nah, biasanya saran dan rekomendasi ini berada di rangkuman bahwa karya ini layak atau tidak, bagus atau tidak, ya. Paham ya? Jadi nanti kaidah kebahasaan ini ketika kalian membuat teks ulasan harus ada. Bisa untuk menyambung antara kalimat satu dan kalimat dua, bisa kalian pilih mana yang tepat ini. Apakah menggunakan konjungsi penerang atau konjungsi temporal. Sesuaikan dengan kalimatnya. Paham? Ada pertanyaan tentang kebahasaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya tentang langkah-langkah. Ya. Langkah-langkah menyusun teks ulasan. Bagaimana langkah-langkahnya? Mencatat identitas Nah, karya. yang pertama maksudnya mencatat identitas karya yang akan dibahas. Ya kan, kalau sebuah karya misalnya lagu itu ada judulnya ya, ada judul lagu, ya kan, terus apa lagi? Ada penciptanya, apalagi penyanyinya, tahun terbit. Nah, itu maksudnya dari identitas Karya. mencatat hal yang menarik. Nah, hal yang menarik itu apa di dalam karya tersebut? Ya. Selanjutnya masalah kelebihan dan kelemahannya. Apa kelebihan dari lagu tersebut dan apa kelemahannya? Nanti ada contohnya itu. Dan memberikan kesimpulan. Dan memberikan kesimpulan yang terakhir memberikan saran untuk Pembaca. atau rekomendasi layak atau tidak karya itu. Bagaimana sih nilai dari sebuah karya itu? Itu maksudnya dari membuat saran untuk Pembaca. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ini bukan kasih contoh ya. Ada, boleh sekarang kalian duduk per kelompok. Tadi ya sudah membagi kelompok ya, masih ingat ya? Masih. Oke, silakan mejanya dirapatkan dulu. Oke, udah duduk per kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Jadi nanti kalian di dalam kelompok berdiskusi membuat teks ulasan ya. Waktunya 90 menit. Ya, waktunya 90 menit. Nah, setelah membuat nanti kalian di dalam kelompok ya, perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan dan kelompok lain itu mengomentari. Paham ya? Nah, sekarang dibagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1. Oke, sekarang kita putar ya lagu Ojo Dibandingke. Oke, dan boleh tepuk tangan. Jadi nanti tugas kalian setelah melihat video ini ya, bagaimana tentang lagu ini, kelebihannya, ya, kekurangannya, ya, dan informasinya sudah ada di LKPD ya. Dan sekarang kalian kerja per kelompok, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Saya udah siap semua ya? Siap. Oke, dan sekarang siap-siap untuk tampil ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok identitas karya. Judul lagu Ojo Dibandingke, pencipta Agus Purwanto atau Abah Lala, penyanyi Farel Prayoga, tulis musik koplo, tahun terbit 2020.
orientasi hasil temuan. Lagu Ojo Dibandingke adalah satu lagu yang dinyanyikan oleh seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2010 yang bernama Farel Prayoga yang kini umurnya akan menginjak 13 tahun. Lagu yang dinyanyikan Farel bergenre koplo. Lagu ini sudah dirilis pada tahun 2022 dan kini masih populer didengar oleh khalayak umum di layar televisi, radio, ataupun handphone. Yang kedua, tafsiran. Lagu ini menceritakan tentang penderitaan seseorang yang selalu direndahkan oleh kekasihnya, yang selalu dibanding-bandingkan dengan kesuksesan atau kesempurnaan orang lain. Pada bagian awal lagu ini berisikan sebuah keinginan bahwa ia tidak ingin dirinya dibanding-bandingkan dengan siapapun oleh kekasihnya, karena merasa dirinya yang terbatas dan bisa menjadi orang lain. Yang ketiga, kelebihan. Evaluasi kelebihannya dari lagu ini adalah yang pertama, lagu ini diangkat dari kehidupan nyata yang mana terinspirasi dari kejadian nyata sosial, pengalaman atau kisah cinta dengan pecinta lagu Abah Lala sehingga pendengar merasa tertarik dengan lirik-liriknya. Lagu ini menarik minat penyanyi lain untuk menyanyikannya karena kekuatan liriknya. Yang kedua, lagu ini juga dapat diterima dari usia anak muda sampai orang dewasa karena lagu ini sangat enak didengarkan. Pada saat peringatan HUT RI ke-77 di Istana Merdeka, Presiden, Bupati, Wali Kota menikmati lagu yang dinyanyikan Farel. Ketiga, lagu Ojo Dibandingke pun mendapatkan hak kekayaan intelektual atau haki. Farel Prayoga juga mendapatkan haki atas penampilannya di Istana Merdeka dalam peringatan HUT RI ke-77. Kekurangannya dari lagu ini adalah dinyanyikan oleh seseorang anak kecil yang masih menduduki kelas 6 SD, yang mana itu akan mengganggu proses pembelajaran karena banyaknya undangan dari berbagai TV untuk menyanyikan lagu yang sempat viral di tahun 2022. Yang keempat, rangkuman. Maka dapat disimpulkan dari kelebihan dan kekurangan dari lagu ini bahwa lagu Ojo Dibandingke adalah lagu yang dinyanyikan dan diviralkan oleh seorang anak laki-laki bernama Farel Prayoga yang dirilis pada tahun 2022 dan mampu menarik perhatian peminat musik dan penyanyi lain untuk menyanyikannya. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Dapat ditambahkan nama pencipta lagu tersebut agar memperjelas pencipta lagu tersebut. Dan pada bagian tafsiran, menurut saya kurang lengkap dan terlalu singkat. Mungkin bisa ditambahkan hal-hal yang cukup menarik untuk ditambahkan di dalamnya. Dan juga pada bagian rangkuman, menurut saya itu bisa ditambahkan saran agar pembaca itu lebih mengetahui dengan jelas apa yang sedang diulas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Nah sekarang coba perwakilan kelompok itu bukan hasil diskusinya. Sekarang coba kita lihat dulu sebenarnya bagaimana sih tes ulasan dari lagu Ojo Dibandingke ini. Nah, boleh dilihat dulu. Lihat tadi kalian sudah kompak ya kan untuk berdiskusi. Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini dari materi maupun tugas tes ulasan yang sudah kalian buat. Ayo, siapa yang bisa? Boleh. Adalah teks yang menjelaskan adalah teks yang menjelaskan komentar tafsiran terhadap suatu buku, berita, karya seni dan lain-lain untuk mengetahui keunggulan dan kekurangan dari teks tersebut. Boleh kasih aplaus dulu. Jadi marilah kita simpulkan sama-sama tentang tes ulasan. Membuat tes ulasan tadi bagaimana? Yang pertama, Mencatat identitas. Yang kedua, mencatat hal menarik. mencatat hal yang menarik. Ketiga, Menelaah kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, keempat, merumuskan kesimpulan hasil karya. kesimpulan dan hasil karya. Oke, sampai di sini paham ya? Di rumah dipelajari
tentang teks persuasif. Nanti dipelajari ya teks persuasif. Ya, teks persuasif itu ada yang di iklan slogan poster. Oke? Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, boleh kita siap-siap untuk pulang. Silakan ketua kelas. Siap, berdoa selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, selamat istirahat di rumah. Pulangnya hati-hati. Oke, silakan pulang dulu kan dari sini.